mulai, Lucy. Oke, kita mulai. Kita dengarkan lagu dulu, Tia. Silakan. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesana pagulana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Selamat siang Romo Andalas dan teman-teman yang berada di Asia, dan selamat malam untuk teman-teman yang di US. Malam ini kita bertemu lagi dalam program Ignatian Spiritual Exercise yang diadakan oleh WKICU. Nama saya Lucy dan hari ini saya yang bertugas untuk membantu menjadi moderator. Seperti minggu lalu yang sudah dijelaskan oleh Ci Yen, tema besar Ignatian Spiritual Exercise kita kali ini adalah salib yang mengubah makna penderitaan. Inspirasinya diambil dari Injil Yohanes. Dan latihan ini akan dibagi menjadi 8 sesi, dibimbing oleh Romo Mutiara Andalas dari tempat bertugasnya yang sekarang, yang berlokasi di Jogja, Indonesia. Malam ini kita masuk di sesi kedua. Dan untuk sesi hari ini, Romo Andalas sudah menyiapkan materi yang berjudul Hidup dalam Keharmonisan. Mengambil inspirasi dari Injil Yohanes bab 4 ayat 31 sampai ayat 42. Seperti biasa, dinamika acara kita adalah Romo memberikan bimbingan dan setelah selesai lalu Romo akan memberikan kesempatan bagi yang ingin tanya maupun sharing. Waktu kita hari ini kurang lebih 1 jam. Oh ya, seluruh sesi hari ini akan direkam, tetapi bagi teman-teman yang keberatan untuk diupload di YouTube, Anda bisa menginformasikan ke panitia. Nanti bagian tersebut akan diedit. Oke, karena Romo juga sudah siap, marilah kita mulai acara kita. Mari teman-teman, kita tinggalkan sejenak aktivitas kita, dan kita berikan waktu dan hati kita untuk menerima santapan rohani dari Romo Andalas. Romo minta tolong dibuka dulu dengan doa sebelum pengajaran dimulai, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Lucy. Rekan-rekan, mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau membuka dirimu untuk kami kenal. Hari ini kami ingin belajar dari perempuan Samaria, para murid-Mu yang ingin mengenal-Mu, dan Engkau membuka dirimu seluas-luasnya untuk kami kenali. Kami mohon agar kami semakin mengenal Engkau secara lebih dekat,
kami ingin mengikuti Engkau secara lebih intim dan mengasihi Engkau secara lebih dekat pula. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang saya minta panitia untuk menayangkan beberapa gambar yang menarik perhatian saya, rekan-rekan, terkait dengan tema ini. Nah, silahkan panitia. Gambar tentang perempuan Samaria yang sedang bercakap-cakap dengan Yesus itu banyak banget di internet. Nah, saya sampai bingung ya, memilih gambar mana yang paling berbicara kepada Anda, maka saya akan meminta nanti panitia untuk menayangkan satu demi satu gambar yang ada, dan nanti Anda bisa menggunakan salah satu yang menurut Anda paling menyentuh ya. Tentu setiap gambar sangat dipengaruhi oleh konteksnya, bagaimana Yesus dicitrakan dan juga perempuan dicitrakan. Nah, ini gambar yang pertama. Urutannya tidak berdasarkan kesukaan saya ya, pokoknya saya ambil aja mana yang menarik perhatian saya, lalu secara acak saya tampilkan kepada Anda. Ini adalah gambar yang pertama. Silahkan Anda melihat detailnya, apakah gerak tangan Yesus itu menarik perhatian Anda atau pandangan mata Yesus yang menarik perhatian Anda. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Ya, apakah gambar Yesus dengan telunjuk yang teracung ke atas ini lebih menggambarkan Yesus yang mau mengajar atau sesuatu yang lain? Lalu silahkan lihat juga perempuan Samarianya sangat atentif ya pada Yesus. Nah, gambar ini apakah menarik Anda? Lanjut. Ya, tangan Yesus ini mengingatkan saya pada Buddha ya. Buddha pernah mengatakan yang membedakan antara orang bijaksana dengan orang yang kurang bijaksana adalah ketika seorang guru menunjuk dengan telunjuknya, seorang yang kurang bijaksana akan melihat telunjuk gurunya, sementara murid yang bijaksana akan menunjuk arah dari telunjuk gurunya. Lanjut. Nah, ini Yesus yang jegang ya, santai ngobrol dengan perempuan di tepi sumur Yakub ya. Nah, apakah Anda dalam berelasi dengan Tuhan juga cukup rileks ya? Atau Anda dan saya seringkali tegang ya kalau berhubungan dengan Yesus? Lanjut. Nah, ini juga gambar yang lain. Salah satu adegan ketika perempuan ini, saya kira dia kembali ke desanya dan nanti dia akan membawa para warga Samaria untuk kemudian juga mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan ada murid-murid dia yang pergi mencari makanan. Menarik sekali ya, banyak pelukis itu melihat gambar itu secara dari multi perspektif. Lanjut. Nah, apakah ini stereotipe tertentu terhadap perempuan yang dicitrakan, dia pernah menikah 5 kali dan laki-laki yang hidup sekarang dengan dia adalah bukan suaminya. Nah, kita bisa melihat pandangan Yesus ya pada mata perempuan itu, pandangan yang tidak merendahkan, pandangan yang penuh respek terhadap perempuan itu. Lanjut. Ini juga percakapan yang sangat intim ya, rekan-rekan. Kalau
kita itu sahabatan, bersahabat dengan yang lain, biasanya kita tidak mengambil jarak pada posisi duduk ya. Kita berusaha sedekat mungkin dengan pribadi itu. Lanjut. Nah, ini juga sama ya. Perempuan juga di dalam kitab suci kadang-kadang dipersepsikan ya secara masih agak stereotypical, terutama dengan seksualitasnya ya. Dan beberapa pelukis mencoba mencitrakan merupa itu ya dalam lukisan mereka. Dan open hands dari Yesus buat saya menarik ya. Sementara perempuan itu wajahnya apa ya, menatap ke tanah ya. Jadi ada gestur penuh hormat pada pribadi yang diajak bicara, atau juga dia mengalami rasa yang kurang percaya diri ya di hadapan Yesus. Lanjut. Nah, ini juga dengan background para murid atau orang-orang yang ada di situ, dan percakapan itu tidak terganggu ya oleh kehadiran orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka sungguh-sungguh terlibat dalam percakapan yang sangat intim. Lanjut. Saya tertarik dengan gambar ini karena anak dimasukkan ya di dalam kisah. Sementara kalau kita membaca kisahnya secara agak detail, anak sebagai karakter tidak muncul ya, yang muncul adalah para murid dan para warga. Tapi di sini anak masuk di dalam frame ya, Yesus yang sedang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Lanjut. Ini juga mirip, ada anak yang diinklusikan di dalam lukisan, mirip dengan yang sebelumnya. Lanjut. Ini lebih sangat personal, one-on-one communication ya, kontaknya satu-satu Yesus dengan perempuan Samaria. Lanjut. Nah, ini gambar yang lain ketika Yesus dan perempuan Samaria ditempatkan dalam kumpulan orang yang lebih besar, dan lagi-lagi di tengah kumpulan orang yang banyak itu tetap terjadi percakapan yang sangat pribadi. Lanjut. Nah, ini digambarkan perempuan ini sebagai yang beraktivitas ya, mengambil air, dan Yesus memohon air dari perempuan itu. Lanjut. Kembali percakapan antara Yesus dengan perempuan dengan background orang-orang di belakangnya. Lanjut. Percakapan yang sangat personal ya, kedekatan antar mereka itu bicara sesuatu tentang intimasi antara Yesus dengan perempuan ini. Dan yang menarik adalah perempuan ini berdiri dan Yesus duduk. Jadi Yesus memberikan tempat yang istimewa kepada perempuan ini. Dan yang terakhir, silahkan. Sama ya, settingnya adalah seperti kalau kita di park ya, di kebun, lalu Yesus sudah terlebih dahulu duduk dan mempersilahkan perempuan itu untuk duduk pula ya. Nah, teman-teman, ada banyak sekali lukisan tentang perempuan Samaria dan Yesus yang membingkai tema hari ini. Saya terus terang masih mencari-cari ya, kok temanya seperti itu yang diangkat oleh tim ya. Saya sampai hari ini tuh masih berpikir-pikir ya. Rekan-rekan, seperti minggu yang lalu, temanya adalah soal Yesus itu membuka diri untuk dikenali ya. Dan dari buku yang saya bagikan kepada Anda,
penulisnya itu mengatakan bahwa yang terjadi antara Yesus dan para murid, Yesus dengan para perempuan, itu dialog, tetapi di situ dikatakan dialog dalam arti yang istimewa sekali, yaitu discontinuous dialog. Seperti dialog nggak nyambung ya, tetapi ketemu pada sebuah titik. Nah, nanti kita akan coba masuk pada pengalaman itu ya. Barangkali kalau kita melihat hidup kita, kadang-kadang relasi kita dengan Tuhan itu juga discontinuous dialog ya. Dialog yang ada keping-kepingnya ya, dan kemudian ketika kita tetap menjalin dialog itu, lalu kita nyambung lebih dekat dengan Tuhan. Dan itu yang sangat penting dalam Injil Yohanes. Jadi mengenal Yesus itu nggak gampang-gampang banget, karena baik karakter Yesus maupun naratornya itu seperti main peta umpet ya dengan kita. Nah, apakah Anda juga peta umpet dengan Tuhan ya? Tuhan itu seperti sembunyi ketika kita cari Dia. Tapi kalau kita terus cari Dia, nanti Tuhan itu akan membuka dirinya secara lebih penuh kepada kita. Oke, sekarang saya ingin menampilkan kisah ini dengan cara yang agak lain ya. Terutama pada perikop yang ditawarkan kepada kita itu tema makan itu muncul ya. Dan sama seperti yang tadi saya sampaikan, para murid memahami makan itu secara sangat harfiah, sementara Yesus memahami makan secara sangat simbolis. Ini ada sebuah film dari Amerika, kelihatannya yang membuat komunitas Chinese American ya. Judulnya adalah Let's Eat. Saya minta panitia untuk memainkan film ini. Makan itu punya tempat yang sangat istimewa ya di komunitas BKICU ya. Kalau nggak makan misa itu hambar ya kayaknya ya. Jadi makan itu punya tempat yang sangat istimewa di dalam hidup kita. Saya minta panitia untuk memainkan. Film ini buat saya istimewa sekali sih. Mari kita lihat bersama. Lalu kita bisa melihat pengalaman makan di dalam keluarga. Dan seorang teolog Jepang, Masao Takenaga, ketika dia diminta Allah bagi orang Jepang itu Allah seperti apa, dan dia tanpa ragu mengatakan Allah orang Asia itu adalah Allah nasi. Melalui nasi kita ketemu Tuhan. 谢谢小安，你饿了吗？ I hold your laughter safe inside my mind. Sweet moments captured so I can rewind. I'll always have them, so anywhere I find, I know you'll be by my side. You lift me up when I'm feeling small. Upon your shoulders I become so tall. And though you raise me high above it all, I have no doubt that you'll catch me if I fall. You give me everything. You see the best in me. No matter where you go, you'll come back home. 充满公玩，你要去哪里 ？I just don't want to be stuck here。我不管，你哪里都不能去。妈。
I'm going Friday. Give me everything. You see the best in me. No matter where I go, I'll come back home. Okay? 4:30 on Thursday? Okay. See you then. Hey, Ma. Smells good in here. Ma. Ma? Mom? Are you okay? Mom, what's wrong? Mom? Is that enough, Ma? Mommy? Hey, sweetie. You hungry? Mm-hmm. Sekarang saya akan melatihkan sebuah latihan rohani kecil untuk melihat di mana kita bisa menjumpai Tuhan. Nah, mari kita hening sejenak. Dan kalau Anda menemukan salah satu gambar yang tadi kita tayangkan, berbicara kepada Anda bisa menghadirkan kembali salah satu gambar itu. Atau kalau Anda tergerak oleh salah satu adegan dari film pendek Let's Eat, Anda juga bisa menghadirkan kembali adegan itu. Atau kalau Anda ingin menggunakan kisah dari Injil, perempuan Samaria yang menjumpai Yesus, Anda juga bisa menggunakan teks dari Injil Yohanes tersebut. Mari dalam keheningan, kita persilahkan Tuhan
seperti perempuan Samaria yang terbuka terhadap kehadiran Yesus. Rekan-rekan, Yesus menjumpai perempuan Samaria di tempat dia beraktivitas sehari-hari, mengambil air. Dalam film Let's Eat, meja makan, dapur, menjadi tempat perjumpaan antara ibu dan anak, dan kemudian anak yang telah dewasa dan memiliki seorang putri. Tempat itu kembali menjadi tempat perjumpaan. Sekarang saya ingin mengundang Anda untuk melihat hidup Anda. Di manakah Allah paling sering Anda jumpai? Di bagian rumah yang mana? Atau kalau lokasi itu ada di luar rumah atau sekitar rumah, cobalah Anda kenali di mana Allah seringkali berkenan menjumpai kita. Karena Allah menjumpai di tempat kita berada. Ruang-ruang mana dalam hidup kita yang menjadi sacred space bagi Anda? Apakah dapur, ruang makan, seperti kisah ibu dengan anaknya tadi, dan kisah ibu muda dengan putri kecilnya? Atau tempat beraktivitas sebagai perempuan di ruang domestik seperti perempuan Samaria yang Yesus menjumpai dia di tempat dia beraktivitas. Kalau Anda belum bisa menemukan lokasi itu, tidak perlu merasa kecewa. Mohonlah kepada Allah untuk menunjukkan tempat Allah, tempat Yesus, tempat Roh Kudus, seringkali berkenan menjumpai kita. Allah tidak pernah menjumpai kita jauh dari tempat kita berada. Ia berkenan untuk mendekati tempat manapun kita sekarang ini berada. Di mana Anda merasa paling mudah untuk ditemukan oleh Allah? Barangkali seperti perempuan Samaria yang butuh waktu untuk akhirnya mengenali Yesus sebagai juru selamat dia. Tetapi perempuan itu memiliki persistence. Dia pengen mengenal Yesus lebih dekat. Dan Yesus membuka dirinya untuk dikenali perempuan itu sebagai nabi dan akhirnya sebagai sang juru selamat. Dan Yesus juga mengenal dia secara sangat mendalam. Engkau memiliki 5 suami, dan suami yang sekarang, laki-laki yang hidup dengan kamu, bukan suami resmi kamu. Mari seperti pengalaman Yohanes, kita mencoba mengenali tempat-tempat Allah
berusaha untuk mendekati kita dan menciptakan perjumpaan seperti Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Dan sambil Anda terus mencari tempat-tempat itu, sacred space di mana Anda dan Tuhan berjumpa, saya minta panitia memainkan lagu The Bread of Life ya. Ketika Yesus membuka dirinya, dia tidak memakai sebutan yang asing, melainkan simbol yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Roti, nasi, air, anggur, dan sebagainya. Silahkan dimainkan. I am the bread of life. You who come to me shall not hunger. You who believe in me shall not thirst. No one can come to me unless the Father beckons. And I will raise you up, and I will raise you up, and I will raise you up on the last day. The bread that I will give is my flesh for the life of the world. And if you eat of this bread, you shall live forever. You shall live forever. And I will raise you up, and I will raise you up, and I will raise you up on the last day. I am the resurrection. I am the life. If you believe in me, even though you die, you shall live forever.
Maaf Romo, Romo masih mute. Seorang pakar rohani mengatakan, God meets you where you are. Allah menjumpai engkau di lokasi-lokasi hidup kamu. Lokasi hidup perempuan Samaria adalah sumur Yakub, dan Tuhan menjumpai di sana. Maka pertanyaan yang boleh saya ajukan kepada Anda pada hari ini adalah, di manakah meeting points Anda dengan Tuhan? Semoga kita mengenali tempat-tempat kita berjumpa dengan Tuhan dan semakin kita mengenal Dia. Terima kasih. Saya kembalikan ke Lucy. Baik Romo, terima kasih. Makasih atas bimbingannya barusan Mo. Seperti sebelum-sebelumnya, pengajaran Romo selalu memberikan pengalaman yang baru dan rasa yang berbeda. Terima kasih. Sambil memberikan waktu bagi teman-teman untuk mencerna pertanyaan Romo barusan, saya minta izin untuk beberapa pengumuman dulu ya Mo, sebelum kita masuk ke sesi sharing dan tanya jawab. Silakan Tia. Iya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan dukungan supaya program pengajaran kita bisa berjalan lancar, Anda bisa memberikan love offering, bisa dikirimkan ceknya by post ke Marcella Raharjo di alamat yang tertera di layar, atau bisa juga Anda transfer secara elektronik di Zelle ke bendahara@wkicu.org. Kemudian diberikan catatan IC. Kemudian next sesi IC yang berikut adalah tanggal 11 Maret. Kita memasuki sesi ketiga dan judulnya adalah Berjalan ke Laut yang Dalam. Seperti biasa diadakan minggu depan pada hari, jam, dan link yang sama. Dan untuk minggu depan, Romo Andalas akan mengambil inspirasi dari Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Silakan kalau teman-teman mau dibaca-baca dulu. Kemudian IEB Winter Program baru saja selesai minggu yang lalu dan akan break dulu. IEB akan mulai lagi pada tanggal 20 Maret dibimbing oleh Romo Ismartono. Terima kasih Tia. Dan terima kasih kepada semua teman-teman atas semua supportnya selama ini. Untuk semua program IEB dan IC online yang diselenggarakan oleh WKICU, Anda bisa lihat recordingnya di YouTube channelnya WKICU. Jadi bagi yang ingin mendengarkan kembali atau ada yang berhalangan ikut pada sesi-sesi sebelumnya, silakan visit YouTube-nya WKICU. Sekarang kita masuk ke sesi sharing dan tanya jawab ya Romo. Silakan bagi teman-teman yang mau sharing atau bertanya bisa unmute yourself. Barusan pertanyaan terakhir Romo adalah di manakah Allah paling sering Anda jumpai? Kalau ada yang mau sharing silakan. Saya memikirkan pertanyaan Romo barusan ya Mo. Saya sharing sedikit tapi ujungnya nanya. Silakan. Ya, dulu sebelum COVID tuh saya paling gampang merasakan dan menemui Tuhan dan merasa ditemui Tuhan dan merasa intim dengan Tuhan waktu saya menyetir. Karena mungkin saya punya perasaan mobil itu kan space-nya kecil, compact, saya tahu nggak bakalan ada orang yang masuk dan keluar, dan rasanya benar-benar berdua, intim, enak. Tapi kan sejak COVID, activity nyetir sudah jarang sekali. Jadi terus terang sampai hari ini saya belum mendapatkan tempat pengganti yang saya bisa merasa seintim itu di seluruh area rumah saya dibanding kalau saya menyetir.
Karena kalau di Jakarta kan nyetir lama ya, mau macet, terus ritual itu ngantar sekolah dan pulang sekolah itu saya benar-benar enjoy dan rasanya itu recharge gitu, Mo. Gimana ya, Mo, supaya saya bisa menemukan tempat lain yang rasanya sama? Iya, terutama selama masa pandemi ya, usia ya, tempat kita berjumpa dengan Tuhan itu bergeser. Misalnya kita yang biasa di paroki, sekarang ini kita mencoba menemukan tempat itu di rumah. Jadi dari istilahnya dari eklesia parokialis ke eklesia domestika ya. Dan ini mungkin bagi sebagian dari kita challenging ya. Gimana ya rumah kita yang nggak selalu rapi, kadang-kadang berantakan, ada aktivitas yang lalu lalang di situ. Itu sekaligus the busiest place ya selama masa pandemi, itu sekaligus menjadi sacred space buat kita ya. Nah, menurut saya ya di tempat kita busy setiap hari, nah menurut saya tempat itu kita harus pertama-tama mencari Tuhan ya. Dan saya kira nanti teman-teman akan merasa ya, saya juga punya kamar yang nggak terlalu besar, ya juga nggak rapi-rapi banget ya. Tetapi saya mengenali ya, ada 2 tempat di kamar saya yang saya merasa lebih bisa berjumpa dengan Tuhan. Pagi-pagi atau malam sekali, saya selalu punya waktu ya di atas tempat tidur untuk apa ya, bisa examen of conscience ya, bisa juga me apa ya, ya mengawali hari dengan komunikasi aja dengan Tuhan. Lalu tempat yang kedua adalah di tempat saya sekarang duduk, di depan saya kasih, salib dan lilin ya. Ini menjadi sacred space buat saya, di antara buku-buku, baju, dan macam-macam hal yang lalu lalang dalam hidup saya. Maka mungkin nanti Lucy bisa mengenali ya, aktivitas menyetir saya itu sekarang pindah kemana. Saya tidak tahu ya, bagi sebagian warga BKICU yang masih punya anak-anak yang masih sekolah ya, barangkali ketika Anda menemani mereka untuk apa ya, mengerjakan PR atau bahkan cuma nemenin aja mereka belajar ya, itu bisa menjadi tempat Anda menjumpai Allah juga. Mungkin itu Lucy yang bisa saya bagi ya, mungkin teman-teman lain ada yang mau berbagi juga. Makasih Romo. Silakan teman-teman yang lain berbagi supaya bisa jadi berkat buat teman pendengar yang lain. Yosiko silakan. Halo Romo. Halo. Oke, kalau aku bisa sharing, itu tadi film yang Let's Eat itu, it's very relatable sama my life. Maybe semua udah tahu ya. Setiap hari itu my mom masak dan udah siapin aku minuman, makanan, pokoknya kalau bangun tidur tuh dari kamar turun ke bawah, kucluk-kucluk gitu, pokoknya di meja makan udah tersedia, tinggal siap santap gitu, Romo. Jadi, conversation juga also mostly happen di dining room ya kan, sambil makan atau kadang kalau dia masaknya banyak sambil nungguin dia masak, aku suka datang ke dapur nyemil-nyemil kayak, "Ini udah matang belum gorengannya? Oh, entar panas panas panas, jangan itu panas." Terus aku ambil yang bawah, yang agak dingin, terus aku makan gitu kan. Terus kadang nanti aku duduk lagi di, ruang makan itu sambil ngemil-ngemil, ngobrol-ngobrol sambil mama masak gitu ya. Jadi, pokoknya exactly yang kayak tadi film itu gitu. Dan kalau yang tadi Tante Lucy bilang kan dia sebelum Covid bisa menemukan Tuhan lebih, malah aku kebalikan sama Tante Lucy. Justru setelah Covid, pas Covid hit dan Covid era itu, aku lebih sering di rumah dan aku lebih betah di rumah dan aku tuh malah malas keluar, Romo. Dan aku merasa lebih nyaman di rumah dan, keharmonisan antara ibu dan anak itu lebih bisa dirasakan gitu. Jadi
sebenarnya Romo terima kasih karena sudah you remind me that perjumpaan ibu dan anak di situ yaitu Allah menjumpai kita setiap harinya, walaupun sepertinya itu kayak kebiasaan sehari-hari ya Romo. Aku juga nggak mikir sampai tadi gitu loh, karena walaupun itu seperti apa ya, semacam kebiasaan, tapi karena dari meditasi malam ini diingatkan kembali bahwa eh, momen yang ini tuh sangat simple dan tapi bermakna, yang mana kita we can cherish gitu every moment as mother and daughter. Dan di sini juga aku diingatkan untuk lebih grateful gitu atas momen kebersamaan ini, keharmonisan antara ibu dan anak. Jadi semoga ya legacy My Mom ini bisa aku turunkan nanti ke anak-anak aku apabila Tuhan mengizinkan gitu. Iya gitu Romo, thank you banget sudah diingatkan dan maksudnya I will not take it for granted gitu. Dan bersyukur sekali atas seorang ibu yang mempunyai unconditional love. Ya, thank you Romo. Terima kasih Yoshiko. Saya kira ini yang istimewa ya, terutama kalau kita mau menemukan Tuhan di rumah. Allah itu kelihatan sekali. Pada saat yang bersamaan seringkali tersembunyi sekali. Dalam diri sosok-sosok, kalau untuk Yoshiko ya, mama kamu. Nanti teman-teman di rumah Anda ya, seseorang yang menghadirkan Allah jadi jelas sekali. Mungkin karena sudah jadi rutinitas, jadi tersembunyi sekali ya. Mungkin itu pasangan hidup Anda, mungkin itu anak-anak Anda, mungkin orang tua yang sedang Anda rawat ya, atau apa ya, selalu menemukan alasan untuk mengunjungi Anda di US ya. Sosok-sosok itu buat saya istimewa sekali ya. Karena Allah berkenan hadir dalam sosok-sosok yang seringkali sangat sederhana. Namun menghadirkan Allah kita tanpa ragu ya. Allah hadir melalui pribadi-pribadi itu. Terima kasih Yoshiko atas sharingnya, sangat inspiring ya. Thank you juga Romo. Thanks to Romo Andalas ya Yos. Romo, Liliana mau sharing dong. Silakan. Iya, kalau saya merasa kalau lagi menikmati matahari pagi atau matahari sore gitu, ngelihat sunrise atau sunset, seneng sekali. Rasanya tuh apalagi ngelihat langit yang awannya indah, atau apalagi ngelihat pelangi gitu ya Romo ya. Hati saya tuh senang dan gembira sekali karena saya merasa Tuhan itu sedang menyapa aku, sedang bilang, "Hey, kamu lagi ngapain?" gitu. Atau kalau aku melihat rainbow, aku ingat tulisan di kitab yang Tuhan berjanji bahwa Tuhan itu selalu mencintai kita ciptaannya. Dia bilang kan di salah satu kitab, dia akan memberikan tanda di langit. Dan aku ngerasa kalau aku lagi ngeliat rainbow, Tuhan tuh lagi kasih tanda cintanya kepada aku. Itu saja Romo. Terima kasih sharing yang juga sangat menyentuh ya, mengingatkan saya ketika di Amerika kan pernah ya New York itu mengalami blackout ya. Jadi lampunya itu mati selama beberapa jam. Dan lalu warga Amerika itu jadi sadar ya, bahwa kita seringkali tidak menyapa satu sama lain lagi. Dan ketika blackout, ketika semuanya kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan gadget kita yang baterainya tambah menipis, lalu orang keluar rumah dan mulai bertegur sapa. Nah, dan juga saya kira dengan alam ya, untuk bisa menghargai keindahan San Francisco, Union City, ya, Santa Clara, Sacramento, Atlanta, dan lain-lain itu
ketika saya tinggal di sana itu saya selalu diingatkan oleh teman-teman yang di Indonesia ya, Romo langitnya benar biru kayak gitu ya, atau Romo mengeditnya ya, dan saya bilang ya itulah yang kamu lihat, tidak ada editan sedikit pun, ya langitnya sebiru itu sih di sana ya. Wah pasti seger sekali ya Romo, ini terutama yang dari Jakarta tentu ya, yang seringkali sulit melihat birunya langit ya karena ada banyak polusi. Sekarang ini ada 2 dokumen ya yang bisa membantu kita untuk mengkontemplasikan Allah, terutama lewat ciptaan-ciptaan ekologi yang ada di sekitar kita ya, Laudato Si, dan tentu dokumen yang terakhir adalah Gerida Amazonia ya. Entah lewat sungai, lewat hutan, atau lewat alam-alam lain yang sekarang ini terancam kehidupannya, kita diajak untuk kembali kepada Allah ya, melalui ciptaan-ciptaan itu. Terima kasih Lil Lukman atas sharingnya. Sama-sama Romo. Unik sekali ini bahasan Romo tentang wanita Samaria. Thank you Liliana. Yang lain, adakah yang mau menambahkan atau sharing? Agem, apakah mau sharing Gem? Udah lama nggak dengar suaranya. Atau siapa lagi? Cien gimana? Oh, Tante Ratna, silakan. Salam Romo dan teman-teman lain. Salam. Saya sangat terkesan dengan pembicaraan Romo hari ini. Itu membuat hidup kita sehari-hari itu diberi makna. Kalau pada saya memang menghadirkan Tuhan itu setiap bangun pagi itu saya mendengarkan itu ya renungan harian pendek itu, lalu baru turun dari tempat tidur. Lalu kalau saya sedang banyak urusan yang memusingkan, itu saya sengaja keluar di komplek seperti yang tadi diceritakan. Jadi kita bisa lihat pemandangan alam, bisa merasakan angin, melihat angin itu menyentuh kita dan menggerakkan tumbuh-tumbuhan, dan juga merasakan adanya sinar matahari. Itu sangat membantu supaya kita itu bisa lebih happy gitulah. Lalu kalau selain itu yang saya paling rasakan kehadiran Tuhan adalah begini. Saya meyakini bahwa Tuhan itu selalu ada beserta kita. Tapi kalau yang saya rasakan itu paling dirasakan adalah saat saya sedang mengalami masalah atau mengalami kesulitan, itu Tuhan itu lebih muncul gitu. Jadi gimana ya? Jadi Tuhan itu kayak memberikan wujud sehingga saya itu bisa minta tolong. Begitu yang saya rasakan Romo dan teman-teman. Terima kasih Ratna ya. Saya punya teman seorang Romo, dia punya komunitas yang besar ya, komunitas Diverboom. Dan salah satu kegiatan yang beliau lakukan adalah dia memberinya judul Simple Abundance. Jadi di dalam hidup kita itu sebenarnya ada banyak kelimpahan yang sangat simple ya, seperti yang tadi di-sharingkan oleh Ratna ya. Menemukan Tuhan nggak jauh-jauh dari tempat tidur ya, masih di tempat tidur, bahkan tidak harus kita memiliki sebuah spot di kamar kita untuk doa ya.
Di atas tempat tidur aja kita beraktivitas biasanya tidur, di situ aja Tuhan bisa kita temukan ya. How simple ya, abundance itu ya. Tuhan itu dalam arti tertentu kita temukan gampang banget ya, dia kita temukan. Dan tadi dalam pengalaman Ratna, pada momen-momen di mana kita barangkali paling low at the bottom of our life, Tuhan itu muncul lebih nyata. Dan saya kira ini juga pengalaman bahwa Allah tidak jauh ya dari hidup Ratna ya. Ya, Dia mempersilahkan diri untuk kita dekati dan bahkan menampilkan diri ya, sehingga kita mengalami penguatan, kita mengalami penghiburan pada masa-masa down dalam hidup kita. Terima kasih Ratna atas sharingnya. ya Romo, sama-sama. Terima kasih Ratna. Apakah ada teman lain yang mau sharing atau bertanya? Sekarang sudah jam 9 sebenarnya. Waktunya sudah habis juga sih Romo. Kalau ada yang masih mau bertanya atau sharing, mungkin satu orang lagi. Tapi kalau sudah tidak ada, kita bisa tutup acara hari ini. Gimana teman-teman? Kayaknya tidak ada Romo. Kita bisa sudahi acara hari ini Romo. Terima kasih banyak buat bimbingannya hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan pada hari sama, hari Jumat ya di sana. Kita Sabtu ya Mo. Dan pada jam dan link yang sama. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih banyak teman-teman. Minta tolong Romo tutup dengan doa sebelum kita akhiri semuanya. Terima kasih. Terima kasih Lucy. Kita akan secara khusus berdoa yang disebut Dewa Gede Satria ya. Allah ada di rumah saya, di istri dan anak-anak saya. Mari kita secara khusus berdoa untuk semua yang ada dalam rumah kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, sebagaimana putramu menjumpai perempuan Samaria di sumur Yakub, Engkau berkenan untuk mengetuk pintu rumah kami dan berkenan menjadi tamu di rumah kami. Dan bahkan Engkau berkenan menghadirkan dirimu dalam pribadi-pribadi yang setiap hari kami jumpai di rumah, dalam diri pasangan hidup kami, anak-anak, sosok-sosok istimewa yang berkenan untuk berbagi atap dengan kami, keluarga besar kami, orang tua kami. Kami secara khusus berdoa bagi mereka yang selama masa pandemi ini terbaring sakit, menjalani isolasi mandiri, berjuang lebih keras untuk mendapatkan rezeki, agar Engkau berkenan memberikan, mengaruniakan simple abundance dalam hidup kami. Dan semoga saudara dan saudariku mendapatkan kelimpahan berkat dari Allah sendiri, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Terima banyak. kasih Romo. Romo, Anda. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Selamat makan siang. semuanya. Selamat